Yang dikhawatirkan oleh saya bukan makamnya, karena dia satu di tanahnya, bahkan tanah juga sengketa. Saya yang kulikan banyak orang Katolik sekarang masih hidup sendiri, itu buat sendiri ya? yang buat sendiri untuk makam Tegak dengan Jati Kusuma dengan istrinya di sana, tapi bentuknya lain. Yang dikhawatirkan oleh saya bukan makamnya, karena dia satu di tanahnya, bahkan tanah juga sengketa. Saya yang kulikan banyak orang Katolik sekarang masih hidup, banyak sudah punya makam, tidak dilarang. Kalau ibu ke tanya ke Malar, malu Jalan Burtungan banyak makam-makaman, belum ada orang banyak. Orang Katolik masih hidup sudah buat makam. Banyak orang Katolik Tidak tinggal apa. terus. Ini masih hidup buat makam, tapi bentuknya beda dengan yang lain. Ada bentuknya berbeda dengan yang lain. Kedua ada pendopo untuk beristirahat. Nanti ayam muja-muja karena untuk tempat peristirahatan. Nanti akan dijadikan para wisata untuk penyembahan, untuk pemurtadan, akan merusak akidah. Makanya apalagi kalau dikutuskan ada kesaktian di sana. Keduniaan, ya kenapa iya? Pemujaan nanti yang akan itu kan hanya 40 orang di sini, itunya. Berarti dia Cari. Oleh karena itu kami tanggal 29 April kami rapat MUI di Masjid Luhur, Masjid Cisantana, sepakat MUI menolak, didukung oleh seluruh umat Islam yang ada di Santana. Tanda tangannya juga 1.200 umat Islam yang menandatangan menolak, dari pemuda 400, jadi 1.600 menolak. Sudah ditayangkan, penolakan sudah di ke Bupati, ke DPR, ke instansi-instansi yang berkait, sudah disampaikan oleh MUI. Kami audien tanggal tanggal 23 Juni 25 Juni audien dengan Bupati, dengan DPR, karena DPR itu tempat penampung aspirasi masyarakat. Kami menghadap beliau, diterima dengan baik, bahkan menanyakan pada kami kronis apakah tujuan itu. Kami sudah diceritakan oleh 4 orang, bicara Pak Abidin, Paku, saya dengan Paku yang masih ada, ya diceritakan. Alhamdulillah DPR sangat respon dan mengumpulkan waktu itu ada dari pengadilan, ada dari bagian hukum, bukan pengadilan, bagian hukum ya, terus dari perizinan dari Satpol PP, Kesbang, ada waktu yang itu. Dia sangat-sangat menerima dengan baik. Kata DPR akan segera dilaksanakan karena kami membuat ultimatum, beri waktu paling lambat 10 hari, kalau bisa 1 minggu. Itu permohonan dari kami itunya. Tapi DPR akan mengadakan koordinasi dengan SPPD yang ada di lingkungan Kabupaten Kuningan dan lapor ke Bupati. Alhamdulillah pada hari kemarin sudah turun SP1, berarti suara kami didengar. Tidak hanya didengar, dicatat. Kalau dulu John Pak Arifin itu kan dengar, catat, realisasi tidak ada. Tapi sekarang saya respon, baik Bupati maupun DPR sudah respon kita. Dan kami juga, karena kemarin ada yang survei ke sana dari Pemda, dari Satpol PP survei ke sana melihat lokasi. Dia mengancam kalau dibongkar pasang badan. Mereka siap pasang badan. Siap pasang badan. Yang disebut pasang badan itu apa? Mereka siapa, Pak? Mereka akur. Pasang badan. Kami juga siap pasang badan. Akur itu ada muslimnya nggak? Nggak ada. Kepercayaan. Takutnya ada muslimnya. Nggak ada. Nah, karena mereka pasang badan, kami juga siap pasang badan. Bahkan lebih banyak yang pasang badan. Dan kami tidak mau konflik dengan sesama manusia lah, karena Cisantana itu miniatur Indonesia dari tahun 60-an sampai sekarang. Ada Katolik, ada kepercayaan, belum ada konflik apa-apa. Damai-damai kan, saling menghargai, belum ada. Saya juga sampai sekarang tidak mau ada konflik fisik, karena punya jalur hukum, kami ditempuh dengan jalur hukum dulu.
Kalau SP1 keluar tidak didokang, 2, 3 sampai 5 tidak keluar, mungkin Satpol PP akan memaksa. Ya, kalau dia pasang badan, jangan disamakan dengan waktu eksekusi rumahnya Pak Ibu Saminah. Iya, Ibu Saminah itu hanya pemerintah dengan Jakar Romantaka. Kalau dihalangi, Pak Satpol PP tidak bisa memaksa. Karena yang tidurnya di sana orang-orang ahli kepercayaan. Tapi kalau sekarang orang yang ahli kepercayaan sedikitnya 40 orang di Santana, kalau ada bantuan dari Ciugur paling 100, kami juga akan mengerahkan ribuan. Yang sudah tanda tangan sudah 1.600, tapi kami percayakan dulu kepada pemerintah karena tidak mau saya melanggar hukum. Karena saya taat pada hukum gitu. Jangan sampai terjadi fisik, paling mengawal. Itu mengawal, menyaksikan Satpol PP yang sedang membongkar. Bila Satpol PP bantuan nguruk ke namanya, siap. Tapi saya tidak diharapkan kontak fisik dengan mereka. Kontak fisik, bukan saya menakut-nakuti. Bahkan di luar desa ormas Islam yang ada di Kabupaten Kuningan sudah mendengar Dan siap sudah siap akan terjun ke Cisantana. Bagaimana kalau sudah terjun? Saya tidak takut ada kontak fisik. Saya tidak mau ada kontak fisik karena dia saudara lah. Bahkan ada satu rumah Pak, satu rumah itu ada Islam, ada Katolik, ada kepercayaan mah jeung saudara kudu gelut. Itu mungkin kan. Babarengan ka sawah, barengan tunggu cai, barengan ngarit. Jeung mereka orang kudu paseanya kontak fisik, tapi dengan namanya akidah. Rasulullah SAW, Abu Jahal, Abu Lahab itu pamannya sendiri. Kenapa dibunuh dalam peperangan? Karena apa? Akidah. Membela akidah itu. Iya. Kalau itu jalan terakhir, kami tidak mengharapkan. Kalian hanya mengawal dari Pemda sampai sekarang. Kalau ada pembongkaran, hanya kami ingin menyaksikan saja. Bahkan masyarakat sudah siap kalau tinggal ketok palu atau kalau remote mah sudah tinggal cek, sudah menanti. Tapi itu saya serahkan dulu kepada Pemda, pihak yang berwenang. Kami taat hukum. Curugoong daerah mana, Pak? Colong dari Gua kan gua mari sekitar 500 meter lah. Saya tinggal turun ke bawah. Nanti lebih baiknya Bapak yakin ke sana dipoto, tayangkan dalam media pencetak maupun elektronik, tayangkan bagaimana tuh kalau itulah yang dikhawatirkan kami untuk sesembahan merubah akidah khususnya bagi umat Islam. Kalau makam itu tidak jadi dari apa? Gitu. Pak, selama ini kami ya. Selama ini kalau gua Maria nggak apa-apa gitu. Enggak. Berdiri gua mari itu 69 tahun 70 85. Tidak pernah ada konflik itu. Tidak ada konflik karena dia tempat ibadah. Jadi intinya kita juga tidak tahu peruntukan Curugong itu. Tiba-tiba memang sudah ada bangunan yang kita tahu di situ ada tanah punya Jatikusuma. Peruntukannya untuk apa juga kita tidak tahu, cuman sempat dengar dari mulut ke mulut itu ada peninggalan bekas madrais, entah bekas peristirahatannya atau apa, wallahu alam saya juga nggak tahu secara detail. Pokoknya di situ ada peninggalan madrais yang akan dijadikan situs. Nah, tanah itu adalah tanah punya Elang Jatikusuma. Jatikusuma itu siapa? Ya, Elang Jatikusuma itu adalah putra daripada Madrais yang sekarang menjadi pupuhu Akur. Itu ada karuhun urang Sunda Wiwitan yang diteruskan oleh putranya yaitu Pak Gumirat Barna Ala. Oke. Elang Jatikusuma putra dari Madrais. Pendiri ADS agama Jawa Sunda. Nah, itu terus tiba-tiba berapa bulan yang lalu masyarakat dihebohkan dengan ada pembangunan untuk tugu itu, konon katanya untuk peruntukan untuk pemakaman Jatikusuma beserta istri. Nah, karena pembangunan makam itu
berbeda dengan makam kebanyakan. Itu yang menjadikan kekhawatiran warga muslim khususnya. Jangan-jangan tempat pemakaman ini kekhawatiran ya, dijadikan sumber daripada kemusyrikan, tempat pemujaan. Itu sebenarnya mah. Akhirnya kami dari MUI dari masyarakat menampung masukan-masukan daripada masyarakat, aspirasi, dan akhirnya kita mengadakan rapat. Nah, kita juga koordinasi dengan pemerintah desa. Kita minta kejelasan daripada pakunya, kronologis bagaimana terjadinya makam itu. Paku juga sempat kaget karena mereka dari pihak Akur ini berupaya untuk meminta izin. Salah satunya adalah agar lokasi Curug Goong itu yang dimiliki Jatikusuma itu diakui sebagai aset adat Akur. Minta izin ke siapa tuh? Ya artinya ke Paku, yang izinnya ke Pemda. Pemda. Sempat ngajuin permohonan izin. Iya, permohonan. Tapi kan dasarnya dari desa dulu. Nah, yang dibuatkan surat keterangan tanah dan sebagainya. Cuman hibahnya di bawah tangan sebenarnya kan itu tanahnya dari Kusuma akan dihibahkan ke Akur. Sementara kita cross check Akur itu. Akur itu ya? Iya, mereka mengatas komunitas Akur lah. Kita cross check di Kesbangpol pun tidak ada. Akur itu singkatan apa sih? Adat Karuhun Urang Sundawitan, kelompok. Itu luas tanah berapa? Luas tanah hampir 700 meter. ya hampir 1 hektar kurang, 7.000 meter ya? 7 meter. 1 hektar kurang lah gitu. Sementara pembangunan Pembangunan Udah hampir tunggu 100%. tugu gitu. untuk tugu. Gitu. Itu permohonan izin ke PMK buat apa tuh? Untuk itu aset, diakui sebagai aset adat. Gitu. Tapi kemarinnya kita dialog dengan bagian hukum, itu mereka sudah berupaya sejak 2017 agar aset-asetnya diakui, dan Pemda tidak mengabulkan karena tidak memenuhi syarat. Seperti yang di bawah yang Leuweung Leutik di Lumbu itu juga tidak diakui karena memang sudah bersertifikat atas nama Jaka Rumantaka, yang di sini juga proses dari agrarianya itu belum ditempuh dari itunya, dari pertanahannya. Jadi aspek legalitas legalitasnya. Kalau kami tidak, di samping mempelajari itu, kami dari kaum muslimin di Cisantana yang kekhawatiran terbesarnya adalah itu dijadikan tempat kemusyrikan, pemujaan. Yang dikhawatirkan kami itu ADS akan muncul kembali dengan mungkin mukanya apa gitu ya, nggak tahu, itu aja. Sementara ADS kan sudah ADS itu apa? Agama Jawa Sunda. Diambil tulang di sejarah. Gitu. Itu saja sih sebenarnya mah gitu. Jangan Bapak siapa? Nama saya Murad sebagai Dewan Fatwa MUI Cisantana. Itu makam Pasarean. Pasarean Sunda. Kalau bentuknya lingga dan yoni, semua juga dari dulu lingga dan yoni, bukan hanya makam, ada yang dalam bentuk seperti di Cipari. Tapi kalau ini memang makam. Jadi ada tempat untuk peti. Kenapa bentuknya lingga dan yoni? Ya, karena memang permintaan Rama Jatikusuma seperti itu. Jadi ini pesan wasiat yang disiapkan untuk makam Pangeran Jatikusuma. Kalau lantas dikatakan takut sama batu satangtung, pertanyaan saya, tulis nama saya Oki Satrio. Apa yang salah sama batu satangtung? Di dalam tradisi Sunda, lingga nggak ada candi. Lingga dan yoni. Lingga dan yoni itu artinya apa? Lingga itu artinya adalah penyatuan antara angkasa dengan bumi. Ini bukan tugu. Jadi kalau di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu candi bentuknya. Kalau pengertian di Jawa Barat, lingga dan yoni itu sama seperti keris dan isi. Warangka sama isi. Itu bukan tugu. Bukan tugu peringatan naon, bukan.
Nah, di dalam wasiat yang kita terima dari Pangeran Jatikusuma itu mengatakan beliau minta disiapkan makam. Jadi kita membuat tidak di tempat pemakaman umum, karena di daerah Curug Gong, Palutungan, Cisantana dekat Gua Maria banyak makam. Itu tanah pribadi juga ya? Tanah pribadi. Artinya Bisa jadi tanah untuk makam keluarga ini ya. makam keluarga ya memang Iya. kita menyiapkan karena makam di sini udah penuh pasir. Jadi itu makam Pangeran Jatikusuma. Kalau dibilang tugu apaan? Kita nyiapkan makam. Iya. Peti matinya sudah disiapkan. Namanya orang usia 87 tahun. Jadi kami akan ke dewan untuk memperdebatkan yang mana tugu, mana makam. Apakah makam perlu IMB? Pertanyaan. Lantas Satpol PP nggak mungkin dong bergerak begitu saja. Kami juga akan buka loh. Kenapa Satpol PP bergerak? Masa kami harus ngurus IMB di Kesbangpol untuk ngurus makam? Makam tuh harus punya IMB. Baru dengar saya. Saya pelajari perdanya, peraturannya nggak ada. Yang namanya tugu itu adalah ada bangunan di mana manusia hidup berkegiatan di situ. Ini jenazah, tempat calon jenazah. Berbeda. Kalau tugu itu seperti misalnya Monas atau tugu apa di depan Kodim, beda. Itu sebagai simbol. Berarti Pol PP udah melayangkan SP katanya. Melayangkan SP. Kamu WA saya, nanti saya kirim SP-nya. Jadi menurut kami itu sumir yang namanya pertama itu bukan tugu. Terus kedua mereka mengatakan pembangunan boleh diteruskan kalau batu itu dipotong. Pertanyaan saya lebih lucu lagi. Kenapa sih takut sama simbol Sunda lama batu satangtu? Siapa yang takut sama batu satangtu? Di semua situs banyak Linggayoni. Dan itu memang tradisi Buhun Sunda. Kita nggak mengenal candi. Karena pengertian lingga dan yoni itu kan Bapak Angkasa dan Ibu Bumi. Jadi dalam pengertian di Sunda kami ingin mengatakan bahwa yang namanya kami memakamkan orang tua kami, sepuh kami, itu bisa diterima oleh bumi dan langit. Kembali ke asal, mulih ka jati mulang ke asal. Kalau itu dikatakan menjadi tugu, ya kita bahas kriteria tugu nanti di DPRD. Seperti apa sih kriteria tugu? Rencana audiensi Rencana nggak, Pak? kapan dari Paseban sendiri akan ke DPRD? Secepatnya. Secepatnya. Dan bukan hanya DPRD, kita juga akan bertanya sama ahli-ahli yang lain bahwa apa beda tugu dengan makam. Berarti Mas Oki sebagai menantu daripada Ya, Pangeran Jatikusuma. untuk urusan ini saya juru bicara. Jadi kebetulan yang kirim surat Pupuhu, tapi Pupuhu sedang urus untuk persiapan PT-UN. Nah, kalau di lahan sendiri kami menyiapkan makam untuk keluarga kan di tempat pemakaman umum. Kenapa kalau makam katakanlah bong Cina bisa bentuknya macam-macam, kami menyiapkan makam sesuai tradisi leluhur kami. Batu satangtung aja batunya katanya harus dipotong. Ini orang nggak ngerti budaya ini. Mau dibilang tugu gimana? Tugu itu pengertiannya untuk apa?
Kalau kami menyiapkan untuk makam itu bukan tugu, pasarean namanya.